Selamat pagi adik-adik, semoga semua dalam keadaan sehat selama masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kuliah online mengenai struktur mikroskopis REM. Tujuan pembelajaran kuliah online hari ini adalah memahami gambaran umum REM, memahami struktur mikroskopis nefron, memahami struktur mikroskopis glomerulus. Yang pertama kita bahas mengenai REM. REM atau kidney atau ginjal, bentuknya seperti kacang. Kemudian terletak retroperitoneal atau posterior abdomen. Dia konkav bentuknya. Kemudian ada daerah hilus namanya, merupakan tempat ureter, vena renalis, arteri renalis, dan pembuluh limfe keluar masuk di dalam REM. REM ini dibungkus oleh kapsul. Nah, kapsulnya terdiri dari jaringan ikat padat kolagen irreguler, serta elastin dan sel-sel otot polos. Dan khasnya kapsul ini tidak melekat pada korteks. REM ini dibagi menjadi dua bagian, ada bagian luar yang disebut dengan korteks dan bagian dalam yang disebut dengan medula. Nah, pada REM ada namanya struktur yang disebut dengan tubulus univerus. Struktur ini merupakan unit fungsional ginjal. Terdiri dari nefron sebanyak kurang lebih 1,3 juta dan terdiri dari kolektif tubul. Jadi tubulus univerus ini dia tersusun padat. Sedikit ada stroma dan tersusun atas epitel tentunya serta lamina basal. Gambaran umum struktur REM seperti tadi saya sudah jelaskan. Ada dua bagian, ada daerah korteks, daerah yang sebelah luar, dan juga daerah yang sebelah dalam disebut dengan medula. Untuk korteksnya ini dia berwarna kecoklatan dan ada granul. Ya, sebelah sini namanya korteks ginjal. Kemudian di sebelah dalam disebut dengan medula. Medula ini terdiri atas 6 sampai 12 bagian yang disebut sebagai renal piramid. Ini namanya renal piramid. Renal piramid ini menjadi batas antara kortikomedular. Jadi ini adalah korteks, ini adalah daerah medular. Bagian apexnya, pada bagian basalnya dia akan menghadap ke korteks, sedangkan bagian apexnya, bagian ujungnya, dia dekat dengan renal papilla atau disebut dengan renal papilla. Jadi di bagian puncak dari piramid tersebut atau apexnya itu dikenal dengan nama papilla renalis atau papilla ginjal. Di sini bagian puncaknya. Kemudian di bagian apex, nah ini di bagian puncaknya, itu terdapat dia ditembus oleh lebih dari 20 muara. Jadi dia ditembus oleh muara ductus namanya papillaris bellini atau ductus bellini. Dan ada bagian, nah di sini ada bagian yang tampak seperti saringan. Itu disebut dengan area cribosa. Jadi khas pada medula kita menemukan adanya ductus bellini dan area cribosa. Nah, itu hanya ada pada medula ginjal ya. Kemudian kita bisa temukan namanya columna corticalis batini. Dia memisahkan antara piramid. Di sini ada kolom. Nah, dia memisahkan antar piramid. Oke. Kemudian kita lanjut ke nefron. Nefron pada ginjal itu ada dua tipe. Ada yang tipe pendek, itu disebut dengan nefron kortikal, dan tipe yang panjang itu disebut dengan nefron juxtamedular. Untuk tipe yang pendek itu ada nefron superficial dan nefron midkortikal. Jadi nefron tersebut tidak sampai pada medula. Sedangkan kalau nefron juxtamedular yang panjang ini dia korpuskel renalnya berada di korteks. Namun bagian tubularnya dia mencapai medula. Nah, itu. Nanti kita lihat ya bagiannya. Kemudian zona pada medula itu ada dua zona, yaitu zona luar, outer zone, dan juga zona dalam, inner zone.
Pada zona luar atau outer zone itu terdiri dari outer strip atau garis luar dan inner strip atau garis dalam. Kita lanjut ke renal corpuscle atau corpuscle renalis. Nah, bentuknya oval sampai bulat dengan diameter antara 200 sampai 250 mikrometer. Jadi corpuscle renalis ini disusun atas kapilar yang bergelung. Kita sebut dia sebagai glomerulus yang diselimuti oleh kapsula Bowman. Jadi corpuscle renalis itu terdiri di atas glomerulus dan juga kapsula Bowman. Untuk glomerulus, dia dilindungi oleh dua dinding. Ada dinding yang dalam, itu dia melekat pada kapsula Bowman vas visceralis. Nah, dia terdiri atas epitel yang mengalami modifikasi yang disebut dengan podosit. Kemudian dinding bagian luar disebut dengan kapsula Bowman vas parietal. Itu epitelnya terdiri dari simple squamous epithelial cell. Dan juga ada celah di antara kedua kapsul tersebut yang disebut dengan urinary space atau Bowman space. Ya. Kalau kita lihat, yang ini adalah corpusculus renalis. Nah, ini adalah glomerulus, ini adalah kapsulnya. Ini yang parietal, ini adalah urinary space ya, atau yang disebut dengan Bowman space ya. Ini adalah urinary space atau Bowman space. Ini juga sama. Ini adalah corpuscle renalis. Nah, ini adalah daerah parietal. Ini adalah urinary space atau Bowman space. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu bagian dari corpusculus renalis. Ini adalah disebut dengan corpuscle renalis. Dia terdiri dari dua bagian. Ada yang disebut dengan vascular pool. Ini namanya daerah vascular pool. Nah, kemudian ada yang disebut dengan urinary pool atau tubular pool. Ini adalah daerah disebut dengan tubular pool atau urinary pool. Untuk yang vascular pool, itu merupakan tempat pembuluh darah masuk dan keluar dari kapsula Bowman. Jadi ada pembuluh darah yang masuk disebut dengan arteriole afferent, kemudian ada yang keluar disebut dengan arteriole efferent. Kemudian di sini ada juga yang disebut dengan juxtaglomerular apparatus, terdiri dari juxtaglomerular cell, sebelah sini. Ada macula densa, dan distal tubule. Nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai juxtaglomerular apparatus. Kemudian kutub selanjutnya adalah urinary pool atau tubular pool. Ini merupakan daerah muara pertemuan ruang Bowman dengan tubulus proximal. Jadi epitelnya di sini tersusun atas simple cuboidal epithelium. Mirip dengan yang ada di proximal tubulus. Kita bahas mengenai glomerulus. Glomerulus merupakan gelung atau gulungan anastomosis kapiler yang berada dari cabang arteriole afferent glomerulus dan memiliki sel endotel yang tipis. Glomerulus terdiri dari jaringan ikat khusus yang disebut dengan sel mesangial. Sel mesangial pada glomerulus itu ada dua tipe. Ada sel mesangial extraglomerular, itu terletak pada vascular pool, dan sel mesangial interglomerular, dia bentuknya seperti perisit, itu terletak pada korpuskel ginjal dan berperan pada saat fagositosis serta resorpsi. Kita lanjut di daerah yang lebih di dalam dari glomerulus, itu adalah lamina basal. Tadi kita sudah bahas mengenai ini permukaannya dan sel penyusunnya. Kemudian yang lebih di dalam disebut dengan lamina basal. Jadi lamina basal glomerulus ini ada 3 lapisan. Ada namanya lamina densa, lamina rara interna, dan eksterna. Lamina densa ini lapisan tengahnya, tebalnya sekitar 100 nanometer
terdiri dari kolagen tipe 4, rantai alfa 3, alfa 4, dan alfa 5. Kemudian ada yang disebut dengan lamina rara. Ini dia punya densitas elektron yang rendah, terdiri dari laminin, fibronektin, fruktoglikan, dan banyak terdapat heparan sulfat. Jadi lamina rara ini ada dua tipe, ada yang lamina rara interna dan lamina rara eksterna. Untuk yang interna, dia merupakan lapisan antara sel endotel kapiler dan lamina densa. Sedangkan yang eksterna, dia lapisan antara lamina densa dengan kapsula Bowman pars visceral. Sekarang kita bahas untuk kapsula Bowman. Yang pertama kita bahas adalah kapsula Bowman pars visceral. Jadi ini yang menutupi dari kapsula Bowman, dia langsung ke ini adalah kapsula Bowman yang menutupi glomerulus. Khas pada kapsula Bowman pars visceral kita menemukan adanya podosit. Podosit ini merupakan sel-sel epitel yang mengalami modifikasi. Inti dari podosit itu irregular, dia banyak retikulum endoplasma, ada aparatus Golgi dan ribosom bebas. Kemudian podosit ini akan menjulurkan tentakel atau tangannya seperti itu, disebut dengan prosesus primer. Itu merupakan juluran sitoplasma panjang seperti tentakel. Kemudian prosesus primer ini akan bercabang lagi, disebut dengan pedikel atau prosesus sekunder. Dia merupakan juluran atau perpanjangan dari prosesus primer, sehingga dia dapat menutupi kapiler dari glomerulus. Kemudian kita akan menemukan yang namanya celah filtrasi yang merupakan interdigitasi antar pedikel. Jadi antar pedikel itu dia membentuk suatu network yang disebut dengan celah filtrasi. Nah, celah ini dia dilapisi oleh slit diafragma. Dia berperan sebagai barrier filtrasi. Jadi dia berperan untuk filtrasi, proses filtrasi yang ada pada glomerulus. Nah, ini gambarnya. Ini adalah daerah visceral dari kapsula glomerulus. Nah, ini adalah podosit. Nah, kemudian yang tadi, yang pertama adalah yang primer. Nah, ini prosesus primer. Nah, prosesus primer ini disebut dengan prosesus primer. Kemudian selain itu, setelah dari prosesus primer, dia akan ke prosesus sekunder atau yang disebut dengan pedikel. Nah, ini dia pedikel, julurannya. Nah, ini adalah pedikelnya. Ini pedikelnya. Ini pedikelnya. Ini prosesus primernya. Kemudian dia akan ada yang namanya pedikel. Ini pedikelnya. Ini juga pedikelnya, ini pedikelnya, pedikelnya, pedikelnya. Kemudian dari pedikel ini dia ada yang namanya filtration sheath. Nah, seperti ini. Nah, jadi interdigitasi atau hubungan antara pedikel, nah dia akan membentuk filtration slit atau celah filtrasi. Ini dia. Jadi dia akan membentuk celah filtrasi. Nah, di sini dia akan ada yang namanya filtration membran. Dia akan dilapisi oleh filtration membran yang akan berperan pada saat proses filtrasi dari glomerulus. Ini juga sama, ini podositnya. Kemudian ini pedikelnya. Atau prosesus sekundernya, ini prosesus primer. Kemudian kita berlanjut setelah keluar dari glomerulus, akan masuk pertama adalah ke tubulus proximal. Jadi kan pertama dia sudah melewati glomerulus, jadi kita akan mulai membahas tentang tubulus proximal. Jadi tubulus proximal ini merupakan penyusun sebagian besar dari korteks ginjal. Jadi yang tadi sudah kita bahas, ada ginjal, ada daerah korteks dan juga ada daerah medula. Penyusun sebagian besar korteks ginjal itu adalah tubulus proximal. Epitelnya tersusun atau dilapisi atau ditutupi oleh simple cuboid epithelium. Tinggi selnya bervariasi dari kuboid rendah sampai tinggi. Khas pada tubulus proximal, kita bisa temukan adanya brush border. Diameternya antara 6
6 mikrometer dan memiliki panjang sepanjang kira-kira 14 mikrometer ya. Kemudian untuk tubulus proksimal ini dia ada 2 tipe untuk tubulus proksimal. Kita sebut dia tubulus contractus proximal, atau yang disebut dengan dia di sini di sini diameternya adalah 6 mikrometer. Dan panjangnya adalah 6 mikrometer dan panjangnya 14 mm. Kemudian ini untuk tubulus proksimal, dia ada 2 tipe, ada yang tubulus contractus proximal bergelung. Jadi kalau bergelung itu namanya pars convoluta, dia dekat dengan korpuskel ginjal. Dan ada namanya tubulus rectus proximal pars recta. Kalau pars recta itu artinya dia lurus, dia tidak bergelung ya. Atau disebut juga dengan ansa Handel segmentable pars descendens, nama lainnya. Disebut juga rectus proximal atau pars recta. Dia merupakan bagian yang lurus. Dia masuk ke medullary ray di korteks dan pada medula dia menyatu dengan lengkung Handel yang tipis, segmen tipis. Nah, untuk pembagian tubulus proksimal ini ada beberapa daerah yang dibagi untuk tubulus proksimalnya. Ini didasarkan pada lokasi sel yang menyusun pada daerah tubulus tersebut. Ada yang disebut dengan daerah S1, S2, dan S3. Untuk daerah S1 itu sekitar 2/3 awal dari pars convoluta. Ya. Dia terdiri dari sel mikrofili yang panjang antara 1,3 sampai 1,6 mikrometer. Dia terdapat kanalikuli apikal berperan untuk reabsorpsi protein. Ada mitokondria serta aparatus Golgi. Ada daerah yang disebut dengan S2. Dia merupakan sisa dari pars convoluta dan sebagian besar dari pars recta. Serupa dia susunan selnya dengan sel pada S1, tetapi sedikit mitokondria dan kanalikuli apikalnya lebih rendah. Untuk daerah S3, dia merupakan sisa dari pars recta. Selnya kuboidnya rendah, sedikit mitokondria, ada prosesus interseluler, dan khasnya dia tidak memiliki kanalikuli apikal. Sedangkan kalau S1 dan S2 dia memiliki kanalikuli apikal, tetapi untuk S3 dia tidak memiliki kanalikuli apikal. Kita lanjut ke ansa Handel segmen tipis. Untuk ansa Handel segmen tipis, dia memiliki diameter kurang lebih 15 sampai 20 mikrometer. Kemudian dilapisi oleh epitelnya atau mukosanya oleh simple squamous epithelial cell yang memiliki tinggi kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 mikrometer. Nah, untuk ansa Handel segmen tipis ini dia dibagi lagi menjadi ada segmen tipis pars descendens, ada lengkung Handel, dan segmen tipis pars ascendens. Kalau yang pars descendens, daerah ini permeabilitasnya tinggi terhadap air. Mengapa? Karena ada yang namanya kanal aquaporin 1. Jadi kanal aquaporin ini ada beberapa ya, dia nanti baca lagi di buku Gardner. Ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nanti baca juga, dia tabelnya ada. Itu ada tabelnya, tipe-tipenya, kemudian lokasi, serta gambaran khusus strukturnya seperti apa, itu juga sudah ada di buku Gardner. Jadi pada daerah
segmen tipis pars descender ini dia permeabel terhadap urea, natrium klorida, dan ion-ion. Kemudian ada lengkung Henle, dan yang terakhir adalah segmen tipis pars ascendent. Dia juga permeabilitasnya sedang terhadap air. Kalau yang descendant dia tinggi terhadap air, tapi yang ascendant dia sedang terhadap air. Yang kemudian berjalan lagi lanjut ke tubulus distal. Tubulus distal ini dia ada 3 daerah. Ada disebut dengan pars recta atau tubulus rectus distal Hansa-Hendel segmen tebal pars ascendent. Kemudian ada macula densa dan pars convolata atau tubulus contortus distal. Untuk pars recta itu panjangnya sekitar 9-10 mm dengan diameter sekitar 30-40 mikrometer. Epitelnya dilapisi oleh simple cuboidal epithelial cell. Dia sedikit sampai tidak ada mikrofili, jadi tergantung lokasinya. Sehingga daerah tersebut atau pada epitel di simple epitel yang ada di pars recta itu sering dilihat mikrofilinya sampai disebut adanya club sieve atau drumstick. Kita bisa temukan khas di mikrofili yang ada di pars recta itu bentuknya drumstick atau club sieve. Kemudian pada pars recta ini dia tidak permeabel terhadap air dan urea. Ada pompa klorida, mungkin bisa memasukkan natrium di ion natrium karena adanya pompa klorida. Kemudian yang khas di pars recta kita bisa menemukan adanya protein Tham-Horsfall. Jadi protein ini berperan dihasilkan oleh pars recta untuk mencegah timbulnya batu ginjal. Kemudian ada namanya daerah macula densa. Macula densa merupakan daerah pars recta yang berada antara arteriole afferent dan arteriole efferent glomerulus. Sel-sel dari macula densa ini lebih tinggi dan inti selnya terlihat lebih padat. Kemudian yang terakhir adalah pars convolata. Dia merupakan tubulus contortus distal kalau ini. Dia memiliki panjang 4-5 mm dengan diameter 25-45 mikrometer. Sitoplasmanya kalau dilihat jernih, sedikit mikrofili apikal, kemudian sedikit mitokondria. Jadi dari pars convolata ini juga dia tidak permeabel terhadap air dan urea. Tapi khasnya pada pars convolata, dia merespon hormon aldosteron. Jadi dia merespon natrium dan sekresi kalium dan hidrogen ke lumen. Jadi adanya hormon aldosteron dan dia juga akan menyebabkan resorpsi natrium dan mensekresi kalium serta hidrogen ke lumen ya. Oke, sekarang kita bahas daerah yang tadi yang disebut dengan aparatus juxtaglomerular. Jadi aparatus juxtaglomerular ini terdiri dari 3 struktur yang penting yang disebut dengan macula densa. Ada sel-sel juxtaglomerular, ada yang disebut dengan sel mesangial extraglomerular. Ini dari tadi kita udah sebut-sebut sebelumnya ya. Kalau macula densa dia epitelnya tinggi, langsing, intinya berdekatan, banyak mikrofili, mitokondrianya kecil, badan Golginya intranuklear. Jadi macula densa dia itu kontak erat dengan sel-sel di juxtaglomerular karena dia tidak memiliki lamina basal. Jadi macula densa ini dia tidak memiliki pembatas antara sel-sel yang ada di juxtaglomerular. Jadi dia bisa memiliki kontak yang sangat erat. Jadi berperan pada proses filtrasi di sana juga. Sel-sel juxtaglomerular dia merupakan modifikasi dari sel-sel otot polos di tunika media arteriole, afferent, dan atau terkadang bisa juga dari efferent glomerulus. Jadi pada umumnya sih di arteriole afferent, tapi ada beberapa bagian bisa kadang-kadang juga di arteriole efferentnya. Inti selnya bulat, terdapat renin, ada ACE, ada angiotensin 1 dan 2, serta ada saraf simpatis banyak di sel-sel juxtaglomerular. Nah,
Di justa glomerular juga dia tidak memiliki lamina basal, sehingga dia memiliki kontak erat dengan makula densa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah disebut dengan sel mesangial ekstraglomerular. Yang tadi kita sudah bahas kan ada dua tipe sel mesangial. Nah, tipe yang ekstraglomerular ini dia merupakan salah satu bagian dari aparatus juxtaglomerular. Jadi kalau yang mesangial ekstraglomerular dia terletak antara arteriol afferent, makula densa, arteriol efferent, dan vascular pore capsule ginjal. Biar nggak bingung, kita lihat gambarnya. Nah, ini yang disebutnya. Jadi, yang disebut dengan aparatus juxtaglomerular terdiri dari 3 struktur, yaitu ada makula densa di sini, ada juxtaglomerular cell. Jadi, antara makula densa dan juxtaglomerular cell, dia memiliki hubungan yang sangat erat karena dia tidak dibatasi oleh lamina basalis. Kemudian yang di sini adalah sel ekstraglomerular, sel mesangial ekstraglomerular. Jadi, 3 struktur ini yang disebut dengan aparatus juxtaglomerular. Nanti dicari fungsinya apa sih peranan dari aparatus juxtaglomerular. Nanti dibahas lebih banyak pada saat diskusi kelompok. Dan juga nanti seharusnya lebih banyak penjelasannya pada bagian fisiologis. Ya. Nah, ini juga dia. Ini adalah makula densa. Kalau kita lihat dia panjang-panjang. Nah, kemudian ini adalah juxtaglomerular cell. Setelah di sini tidak terlalu terlihat, itu adalah sel mesangial ekstraglomerular. Nah, yang terakhir adalah ductus colligans atau collecting tubule. Nah, ductus ini dilapisi oleh simple cuboidal epithelium, memiliki panjang sekitar 20 nanometer. Oh maaf. Saya agak salah ketik di sini. Jadi dia ini terletak pada daerah kortikal medular dan papilar. Kemudian pada ductus colligan ini atau collecting tubule, nah, dia terdiri dari ductus colligan kortikal, kemudian ada yang medular dan ada yang Bellini, ya. Kita bahas satu-satu. Untuk yang ductus colligan kortikal, nah, ductus ini terletak di processus medulla atau disebut dengan processus Fereini. Dia memiliki 2 tipe sel kuboid yang disebut dengan sel-sel prinsipal dan sel-sel intercalaris. Ya. Jadi kalau sel-sel prinsipal ini intinya oval, terletak di sentral, mitokondrianya sedikit, mikrofilingnya pendek dan jarang. Dan dia banyak memiliki aquaporin 2. Jadi aquaporin 2 ini sensitif terhadap ADH dan permeabel terhadap air. Kemudian untuk tipe yang kedua disebut dengan sel-sel intercalaris. Dia banyak vesikel apikal, panjangnya sekitar 50 sampai 200 nanometer. Dia punya mikrofilika. Kalau biasanya kan mikrofili, ini mikrofilika, berarti dia lebih kecil. Kemudian mitokondrianya lebih banyak, intinya bulat, terletak di sentral. Kemudian untuk sel-sel ini dia ada yang tipe A dan juga tipe B. Untuk sel-sel intercalaris tipe A, dia terdapat yang namanya memiliki H+ ATPase yang menyebabkan urin itu menjadi asam. Kemudian ada yang tipe B, juga memiliki H+ ATPase, tetapi fungsinya untuk mereabsorpsi ion H dan mensekresi ion bikarbonat. Kemudian yang kedua adalah yang ductus colligan yang medular. Ukurannya lebih besar daripada yang kortikal. Dia merupakan gabungan beberapa ductus colligan kortikal. Terletak pada zona medulla
dia bisa terletak pada zona luar medula dan korteks. Itu terdiri dari sel prinsipal dan sel interkalaris. Bisa juga yang ductus Colligen medular ini dia terletak di zona dalam medular, tetapi sel yang ada di sana hanya sel prinsipal saja. Kemudian yang terakhir adalah ductus papillaris bellini. Dia merupakan pertemuan antara ductus Colligen medular. Dia berukuran besar, diameternya sekitar 200 sampai 300 mikrometer, bermuara pada kribosa papila ginjal. Nah, yang tadi di awal kan saya bilang tentang kribosa papila ginjal yang berbentuk seperti kipas. Jadi ini tempat muaranya dari ductus papillaris bellini. Dia terdiri dari sel prinsipal kolumnar yang tinggi. Nah, ini dia gambarnya. Jadi ini adalah renal corpuscle, ini adalah proximal tubule. Kalau kita potong di sini, nah kita bisa lihat ini adalah glomerulusnya atau renal corpuscle. Kemudian ini adalah distal convoluted tubule, ini adalah proximal convoluted tubule atau ini adalah tubulus proximal, ini adalah tubulus distal. Nah, kemudian kalau di sebelah sini kita melakukan pemotongan, dan kita akan melihat adanya beberapa struktur di sini. Yang di sini itu yang CD ini adalah collecting duct. Ini collecting duct. Kemudian yang A ini adalah ascending limb. Kemudian yang ini, yang T ini adalah ascending, ini descendingnya. Ini ascendingnya. Kemudian ini kita lihat perbedaan susunan dari permukaan antara perbedaan struktur antara epitel yang ada di proksimal, daerah proksimal dengan daerah distal. Kita lihat kalau di daerah proksimal mikrofilinya panjang-panjang. Jadi epitelnya memiliki mikrofili yang panjang. Sedangkan untuk yang daerah tubulus distal, dia mikrofilinya pendek dan jarang. Itu memperlihatkan. Jadi itu secara mendasar yang membedakan antara sel kuboid di proksimal dengan distal. Ya, ini sudah dibuatkan tabel. Ini saya ambil di buku Jan Koera. Regionnya, kemudian histologi strukturnya, lokasinya di mana, dan fungsi utamanya. Nanti dibaca ya deh ya. Jadi referensi yang saya ambil sebagian besar ada di buku Gardner, ada beberapa gambar saya ambil di buku Jan Koera. Terima kasih, selamat belajar. Semoga dengan kuliah online ini dapat membimbing kalian untuk mengerti mengenai struktur histologi REM. Dan semoga bisa menjawab soal ujian dengan baik dan dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran. Terima kasih, semoga sehat selalu.